Selain tag kosong, HTML juga punya yang namanya tag spesial. Apa itu tag spesial? Tag spesial adalah tag yang spesial. Ada penjelasan macam apa lagi itu? Oke, tag spesial ini tag yang punya arti khusus bagi HTML, punya nilai lebih di hatinya HTML. Ada. Oke, langsung aja. Salah satu contohnya tag spesial yang ada di HTML yaitu bold, diwakili dengan buka kurung, lebih kecil B, tutup kecil, lebih kecil B, terus tutupnya B juga, dan sini. Nah, ini bold. Apa gunanya bold? Lihat sendiri gunanya. Nah, guna tag B atau bold itu menghitamkan atau menebalkan kalimat atau isi dari yang di dalam tag B itu. Sebenarnya ada dua sih untuk menebalkan. Selain tag B atau bold, kita juga punya yang namanya strong. Walaupun beda tagnya, tapi gunanya sama-sama menebalkan. Nah, kita refresh, tetap tebal dia kan. Jadi tag spesial B sama strong punya arti yang sama, yaitu menebalkan elemen yang ada di dalam tag itu. Langsung aja kita contohin di sini. Biasanya kalau ini, kalau kayak saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, ada ininya lah ya. Ada huruf tebal-tebal ya biasanya. Kita kasih aja. Refresh. Nah, ini jadi B. Selain itu ada lagi, masih banyak. Ya, kita coba satu-satu ya. Selain bold, kita juga punya tulisan miring. Tulisan miring untuk apa? Ya, memiringkan tulisan. Kalau misalnya teman-teman butuh tulisan itu, kayak contohnya kalau misalnya teman-teman bikin artikel yang pakai bahasa Inggris, di dalamnya ada bahasa Inggrisnya, biasanya itu pakai uh, apa sih, huruf miring ya? Ya, huruf miring. Kita pakai tag I. Contohnya here we go. Titik-titik. Oke, kita refresh. Nah, jadi tulisan yang kita harapkan itu dikasih style miring sama tag I. Huruf miring ini atau tag I sama kayak bold tadi, punya dua, ada yang namanya EM. Sama kayak bold, sama kayak tag B, walaupun beda tapi manfaatnya sama, sama-sama memiringkan tulisan. Oke, sebenarnya ini ada banyak, aku bakal ngebut untuk tag spesial ini biar nggak kelamaan videonya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada yang namanya text small. Apa itu text small? Text small itu dia mengecilkan teks yang ada di dalam tag aja. Contohnya, balonku ada 5. Kita tulis adanya ini sebagai small di dalam tag small ya. Jadi hasilnya apa? Teman-teman bisa nebak sendiri. Hasilnya adalah teks ada bakal dikecilin. Nah, nih perbedaannya kan. Balonku sama 5 normal, ada aja yang dikecilin. Teks ada doang yang dikecilin. Terus selain itu apalagi? Ada yang namanya teks spesial mark. Mark ini fungsinya untuk menandai teks yang di dalam tag mark itu sebagai yang penting. Kayak stabilo di buku kita lah waktu SMP itu kan, stabilo yang penting-penting di buku. Langsung aja. Ada 12 bulan. Namanya bulan Hijriyah. Nah, karena penting kita stabiloin ya.
kita kasih tag mark di teks itu. Nah, bakal dibikin gaya stabilo gitu di teks yang kita mau. Oke, karena kita ngebut, langsung aja. Selanjutnya ada apa lagi? Ada yang namanya delete. Buat apa delete? Delete itu untuk memberikan efek di delete itu tulisan dihapus, dicoret gitu. Misalnya, ini adalah teks yang kita taruh dicoretnya di dalam tag dicoret. Titik, perhatikan baik-baik, save dan refresh. Nah, dicoret aja yang ada efek dicoret di delete-nya kan, garis miring gitu. Garis kayak dicoret lah, teman-teman tahu lah efek dicoret kayak mana. Nah, ini. Itu fungsi dari tag del. Terus ada yang namanya underline. Underline itu untuk apa? Sesuai artinya underline itu buat ngasih garis bawah. Ini adalah tag untuk garis bawah. Titik, perhatikan baik-baik. Aku mau garis bawahnya ini dikasih efek ada garis bawahnya. Save dan refresh. Nah, kita lihat sendiri. Garis bawah ada garis bawahnya. Sama kayak bold, sama kayak garis tulisan miring, underline juga punya kembarannya. Beda nama tapi sama fungsi. Namanya INS. INS. Ini bakal ngasih garis bawah juga. Itu underline atau INS. Selanjutnya yang keberapa ya? Ya pokoknya yang selanjutnya lah. Ada yang namanya subscribe. Tulisannya subscripted. Nah, itu apalah dibacanya. Ini fungsinya buat naruh di bawah, agak ke bawah. Contohnya kalau teman-teman bikin artikel yang ada unsur-unsur kimianya, kita pakai subscripted bisa untuk gini. Contoh, unsur air adalah H2O. H2O ini duanya mau dikebawahin. Kita kasih sub. Kita taruh 2 itu di antara teks sub. Dan kita refresh. Nah, duanya bakal ditaruh ke bawah. Dikecilin terus ditaruh ke bawah. Lawannya sub apa? Ada lagi namanya super. Superscripted. Contoh, kalau misalnya teman-teman bikin artikel matematika. Ini ya, hasil dari 3/2 adalah 9. Duanya mau ditaruh di atas. Kita taruh tag sub. Refresh. Nah, jadi kan gini kan, duanya di atas. Hasil dari 3/2 adalah 9. Terus ada lagi yang namanya quotation atau tanda petik. Taulah quotation emang tanda petik ya, kayak yang penting kayak kata orang ini, kata orang itu. Gini aja. Contohnya, lalu Sopri berkata, apa sih? Quotation. Hey, jangan kesana kalian. Refresh. Nah, quotation itu untuk tanda petik. Repot banget ya, padahal kita kasih petik gini aja langsung bisa juga kan. Refresh. Nah, sama aja, sama-sama tanda petik. Ternyata beda deh teksnya. Kalau tanda petik yang kita bikin dari keyboard langsung, petiknya garis-garis lurus aja, garis duanya. Kalau misalnya kita undo dulu ya, pakai quotation, refresh, nah dia kayak benar-benar perkataan dari orang gitu. Simbol petiknya itu agak bengkok gitu. Itu fungsi dari quotation. Block quote. Apalagi itu block quote, langsung lihat contohnya, nggak usah banyak-banyak penjelasan. Kita langsung main ke contoh dan teman-teman bisa simpulkan sendiri.
block quote. Ini adalah perkataan saya. Kamu jangan copy paste. Nah, otomatis block quote ini bakal dikasih style sendiri kayak gini. Nah, ini margin inline start-nya 40 px, n-nya 40 px. Jadi kalau misalnya mau banyak-banyak block quote bisa aja kita kasih ini. Lorem 200 enter. Nah, jadi ini teks spesial yang terakhir yang dikenalin sama HTML yang bakal aku bahas. Teks spesial ini namanya ABBR atau abbreviation atau singkatan. Kayak biasa langsung aja kita main cepat. Contohnya ASEAN. Teman-teman tahu ASEAN yang Association of South Asia Asian Nation itu. ASEAN didirikan pada kapan ya? Bentar. ASEAN didirikan Agustus 8 Agustus 1967. 8 Agustus 1967. 1967. Oke. Nah, kita mau ngertiin singkatan ASEAN ini ya. Kita tulis ABBR title sama dengan kita taruh ASEAN-nya di antara tag ABBR, terus kita tulis title ABBR-nya itu yang kita mau Association of South East Asia Nation gini. Bener kan ya? Association of Southeast. Oh, kita salah di sini. Southeast Asian Nation. Oke, kita refresh. Nah, bisa dilihat di sini kalau tulis ada apa sih garis bawah yang titik-titik ini di tulisan ASEAN. Kalau kursornya kita taruh di ASEAN ini bakal muncul singkatan yang kita tulis tadi. Ya, cukup segini aja videonya. Ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Aku gak bakal bikin HTML ini sebagai satu video karena bakal kepanjangan. Jadi aku bakal bagi-bagi ini video berpart-part yang tujuannya supaya dikit dan teman-teman bisa tandain kalau misalnya selesai hari ini mau dilanjut besok nontonnya. Ingat, wah udah part berapa ya? Beda kalau misalnya satu video aja dan panjang videonya, harus nyari-nyari kan udah nyampe mana. Nah, itu tujuannya, bakal aku bagi part-part supaya teman-teman lebih gampang juga belajarnya. Oke, makasih udah ngikutin video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.